Selamat malam, selamat ketemu kembali kita pada acara bincang-bincang tentang membangun budaya membaca di Indonesia, tentu lebih khusus di Sulawesi Utara ya. Nah, ini kita bincang-bincang bebas saja. Bagi yang minat untuk memberi masukan, silakan saja boleh connect live stream lewat Skype dan akan disiarkan langsung. Itu linknya sudah ditaruh di di title ya. Boleh join, silakan join aja yang punya Skype, silakan join, nanti akan diterima dan kita boleh bincang-bincang tentang bagaimana membangun budaya membaca. Jadi literasi ya di Indonesia. Kalau dari segi atau di tingkat provinsi Sulawesi Utara termasuk bagus ya, ini uh, melek buta huruf itu Sulawesi Utara kecil ya, jadi termasuk provinsi yang baik ya. Jadi kurang angka buta huruf, artinya berarti masyarakat Sulawesi Utara ya secara ini bagus ya, bisa membaca. Cuman sekarang pertanyaan apakah eh, budaya membaca itu eh, sudah terbangun sejak dini atau masih kurang. Oke, saya kira kalau kita bandingkan secara ekstrim dengan negara Jepang, masyarakat di sana ya tentu kita pasti akan kalah jauh lah. Karena kebetulan kami pernah tinggal di sana sekian lama, hampir 10 tahun kami pernah tinggal di sana. Eh, Kelihatan jelas di sana masyarakat di sana itu eh, di mana-mana itu selalu dengan buku ya. Mau sambil makan saja mereka di rumah makan itu selalu ada buku-buku di situ. Jadi mereka sangat aktif dalam membaca. Nah, bandingkan dengan kita di Indonesia ya ini tentu jauh ya. Nah, konsekuensi daripada negara yang masyarakatnya punya atau gemar membaca yaitu apa negaranya ya maju. Kenapa? Karena kita tahu dengan kita membaca maka kita bisa melihat jendela dunia. Jadi segala perkembangan apa saja di dunia itu kita bisa mengetahui dengan baik. Nah, bagaimana kita di Indonesia dan lebih khusus di Sulawesi Utara, apa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, bangsa Indonesia banyak lembaga pemerintah secara resmi lewat sekarang ini pustaka keliling ya, mobil pustaka keliling itu kemana-mana ya. Tapi apakah itu efektif? Nah ini yang tentu masih belum banyak kita ketahui perkembangannya. Dan kebetulan ini ada satu ya bilang organisasi tidak, ini hanya orang-orang pemerhati untuk pengembangan budaya membaca di Sulawesi Utara. Itu saya dan beberapa teman itu kita kumpul-kumpul dan kita bicara tentang bagaimana kalau kita uh, mengaktifkan atau membangun budaya membaca bagi masyarakat di Sulawesi Utara. Lebih khusus kita ambil desa-desa yang terpencil ya. Di sini ada kita buat namanya adalah rumah ini namanya Rumah Kreatif Pelangi ya. Rumah Kreatif Pelangi. Ini tidak tahu apa ini organisasi, hanya pemerhati kumpulan orang-orang yang senang atau ingin membantu masyarakat Sulawesi Utara, khususnya masyarakat yang tertinggal di desa-desa. Ya mungkin kalau di kota ya masyarakatnya mudah mendapatkan bacaan, buku-buku bacaan. Nah ini Rumah Kreatif Pelangi ada kumpulan beberapa orang ya, termasuk saya di dalamnya. Itu ada Bapak Kani Soriton, ada berapa orang ya, ada Budi, ada
Iwan Sumakut ini bekas-bekas anak-anak UPK ya, UPK KMK ini merasa terpanggil untuk membuat atau ingin menggalakkan budaya membaca di desa. Dan upaya-upaya ini sudah dilakukan, ada di 3 desa yang mereka sudah buat. Ini ada situsnya, ada websitenya Rumah Kreatif Pelangi. Desa-desa yang sudah mereka masuk adalah di Desa Kroit, baru di daerah Motoling sana, Rara Atean juga daerah sama, daerah Motoling, dan Desa Kawatak Langoan. Itu mereka mengumpulkan buku-buku bacaan ya. Jadi cara untuk mengembangkan minat baca, terutama anak-anak ya, terutama anak-anak itu ya, mereka disodorkan buku-buku bacaan yang menarik ya. Tentu sesuai dengan umur mereka. Itu kebetulan banyak yang menyumbang buku-buku itu dikumpulkan oleh para pemerhati ini, saya dan kawan-kawan, dan kita turun ke desa-desa. Ada 3 desa yang kita turun, yaitu Kroit, Rara Atean di Motoling, dan Kawatak ya. Kita mencari orang yang bisa menjadi yang kita namakan warung bacaan ya, bukan perpustakaan, karena jumlah buku yang terbatas. Jadi kita mencari di desa tersebut orang yang bisa ditaruh buku tersebut dan anak-anak bisa membaca di tempat tersebut. Jadi itu yang target kita dalam konteks untuk supaya anak-anak ini sejak usia dini itu tumbuh minat baca. Karena minat baca itu harus dimulai sejak dini ya. Kalau sudah besar memang agak sudah susah. Jadi kalau dari kecil dia terbiasa membaca, maka otomatis kalau dia tidak jauh-jauh, dia pasti akan terus mencari bacaan-bacaan untuk dibaca. Nah, ini salah satu upaya untuk membangun budaya membaca ya. Jadi sambil ngomong-ngomong, kalau ada yang ingin join silakan ya, tinggal klik. Jadi yang sudah punya Skype, klik aja join dengan gambar. Kalau mau dengan gambar boleh, dengan video boleh, silakan. Nanti saya akan siarkan secara langsung ya, tangkap dan saya siarkan di diskusi kita ya. Jadi kalau ada yang tertarik dengan masalah ini silakan saja ya. Ini hanya berlangsung 1 jam, tidak lama kita akan tutup ya. Ini hanya untuk upaya memberdayakan minat baca masyarakat Indonesia lebih khusus. Dan ini sudah dilakukan oleh salah satu ya organisasi pemerhati ya, Rumah Kreatif Pelangi. Mereka sudah membuat beberapa usaha itu. Memang sudah berapa lama itu dilakukan, sudah dari 5 tahun lalu ya. Ini memang belum dimonitor lagi. Nanti kalau ada waktu kita akan monitor. Memang kita targetnya hanya ingin memotivasi anak-anak di kampung itu agar supaya mereka muncul minat baca. Maka buku-buku yang kita bawa itu adalah buku-buku komik, buku-buku bacaan, sebagian buku-buku ilmu pengetahuan ya, ilmu matematika, buku-buku soal teori dan soal dan penyelesaian, agar supaya mereka bisa belajar ya. Kita taruh di kampung mereka dan anak-anak ini bisa membaca. Dan ini kalau kita lihat di foto ini lumayan ya, anak-anak pada saat kita bawa ini banyak sekali anak-anak yang terkumpul dan mereka ingin membaca. Jadi sebenarnya kelihatan anak-anak ini pingin sekali membaca. Itu yang target kita ya. Dan ya saya kurang tahu, kita belum memonitor balik apakah buku-buku itu masih ada, tapi saya kira itu buku-bukunya sudah rusak atau karena dipakai kan dalam jumlah terbatas, tidak ada perawatan dengan bagus. Tapi paling tidak sentuhan bagi anak-anak itu untuk mulai membaca itu ada, walaupun itu kecil. Nah, tentu kami berharap anak-anak ini dengan mereka membaca, jadi mereka bisa
dengan mereka membaca mereka bisa bisa ingin belajar lebih jauh. Jadi dengan mereka membaca mereka kan melihat mendapat pengetahuan. Nah, ada pengetahuan kecil apapun itu, ada keinginan tahuan dari anak-anak tersebut. Nah, dengan adanya keinginan tahuan ini berarti anak-anak tersebut ingin belajar. Nah, ini dengan adanya ingin belajar ini maka dapat membantu mengurangi angka putus sekolah. Di Sulawesi Utara kalau angka putus sekolah lumayan ya, kita tahu yang tidak ke perguruan tinggi itu cukup banyak. Baru yang ke SMA melanjut SMP ke SMA juga ada cukup lumayan ya. Itu masuk di kategori yang cukup memprihatinkan. Kenapa? Karena ya selain masalah ekonomi ya bisa saja mereka tidak ada motivasi untuk belajar. Nah, dengan memberikan buku kepada mereka maka itu memberi rangsangan kepada mereka atau minat baca mereka. Dan orang yang punya minat baca yang bagus pasti biasanya dia wawasannya jadi lebih luas ya. Ini konsekuensi dari jika anak-anak itu kita bina budaya membaca sejak dini ya. Walaupun sekarang ada pergeseran ya. Sekarang dari buku sekarang sudah berpindah ke digital. Dan sekarang konten-konten video yang lebih banyak ya. Anak-anak sekarang ini kita lihat anak-anak kota itu konten-konten video ya, dan di ya kalau di desa ya kita belum ada survei ya berapa banyak anak-anak yang mau, tapi kalau mereka sudah bisa punya HP, ya, dia sudah punya HP maka dia konsekuensi dia bisa main game di situ. Nah, game ini ada positifnya ada negatifnya ya. Game-game yang baik bisa membantu anak-anak menjadi cerdas, tapi ada game-game juga yang bisa membawa anak-anak itu ke arah yang tidak baik. Nah, ini orang tua harus jeli ya. Nah, memang ini ada pergeseran eh, pola ya, pola belajar ya, mulai dari yang menggunakan buku, sekarang buku-buku sudah banyak digital, ada apa-apa kita bisa cari di Google. Ya, orang sudah mulai perpustakaan juga sudah ke arah perpustakaan digital. Nah, ini semua adalah hal-hal yang menjadi bahan pemikiran dari para beberapa orang teman-teman ya, saya dan kawan-kawan itu ada Kanisius, ada beberapa orang lagi ya. Kita coba mengumpulkan dana dan kita membeli buku dan kita bawa di desa. Nah, ini sekarang apakah memang buku itu masih efektif? Tapi saya kira buku masih efektif sekarang ini. Saat ini buku tetap masih diperlukan, apalagi di desa yang mungkin kemampuan ekonominya belum, anak-anak belum bisa membeli HP seperti anak-anak di kota. Nah, ini tetap kita perlu berdayakan ya agar supaya di desa ini anak-anak tidak cepat putus sekolah ya. Mereka mau atau punya keinginan untuk belajar. Saya kira itu yang yang perlu menjadi bahan pemikiran kita ya di Sulawesi Utara sini, di Indonesia ya. Lebih khusus di Sulawesi Utara ya. Oke, jadi silakan saja. Oke, jadi silakan kalau ada yang ingin mau kontak Skype masuk saja, kalau mau silakan kontak. Jadi ini budaya membaca ini, dan paling tidak jika masyarakat kita terdidik sejak dini, anak-anak sejak dini dia mau membaca, maka saya yakin mereka kelak minat belajarnya itu akan tinggi, dan otomatis kalau dia mau belajar, apalagi dia mau sekolah sampai ke pendidikan
tinggi, ya ini akan menjadi masa depan anak-anak tersebut bisa menjadi lebih baik, ya. Itu yang menjadi perhatian saya dan teman-teman lewat Rumah Kreatif Pelangi ini. Ini sebenarnya bukan organisasi, hanya pemerhati, kita menamakan Rumah Kreatif Pelangi ya ini. Itu dan ini yang sampai sekarang kita masih tetap berkomunikasi walaupun kita belum mendistribusikan buku lagi. Kita sedang berpikir sebenarnya bukan cuma itu saja yang dipikirkan oleh saya dan teman-teman. Kita juga berpikir untuk membantu atau membuka peluang kerja karena kan usaha yang baik itu bagi pengembangan sumber daya manusia di masyarakat, apalagi yang di desa itu, kita tentu lebih bagus tidak memberi ikan ya, memberi kail. Nah, budaya membaca ini salah satu bagian daripada memberi kail agar supaya kelak mereka boleh menjadi atau memiliki pengetahuan yang baik dan sumber dayanya menjadi meningkat, dan otomatis maka masa depannya akan menjadi lebih baik. Yaitu bukan hanya itu saja yang kami targetkan, sebenarnya ada dua tapi itu belum berjalan, yaitu mengembangkan jadi kita sebenarnya ingin memberi pelatihan-pelatihan dan juga mendampingi selesai pelatihan, mendampingi masyarakat atau terutama para anak-anak di kampung yang tidak ada kerja ya, anak-anak muda yang tidak ada kerja. Kita kumpul, kita kasih pelatihan magang di bengkel, kayak misalnya dia mau menjadi montir, kita bawa di bengkel, kita kerjasama dengan bengkel, kita bawa di bengkel, kemudian dia latihan di situ, belajar berapa lama sampai dia mahir dan dia bisa buka bengkel sendiri dengan memberi pendampingan modal. Ya, kalau dia bisa mau ambil modal ke bank, kan bank ada penyaluran. Nah, kita memberi pendampingan terus sampai dia berusaha, bagaimana dia berusaha. Nah, kemudian dia bisa mengatur keuangan. Sebenarnya sampai begitu, tapi itu belum jalan karena agak susah ya. Itu agak susah. Bukan soal susah apa, tapi minat masyarakat atau anak-anak di kampung-kampung mereka cenderung, karena memang kita juga kan di kampung ada banyak pekerjaan yang mereka bisa lakukan ya, dengan tani dan lain sebagainya ya. Itu kita kelebihan di Sulawesi Utara kan, kita punya sumber daya alam bagus ya. Ini juga sehingga terkadang menina-bobokkan mereka ya. Lah gampang bisa dapat uang kan dengan naik jadi pemetik cengkih, pemetik kelapa aja, pengambil kelapa kan sudah bisa dapat uang. Ini juga kendala-kendala kita dalam ingin memberikan pelatihan-pelatihan kerja. Ini bukan cuma kita, saya tahu di Sulawesi Utara ada beberapa yang seperti itu ya. Mereka sudah organisasi resmi, tapi ini belum, kita hanya pemerhati saja, kelompok yang memperhatikan masalah-masalah tersebut ya, membangun sumber daya, kualitas sumber daya manusia di Indonesia, lebih khusus Sulawesi Utara menjadi lebih baik. Itu yang belum terjadi. Tapi paling tidak yang buku-buku ini, membangun budaya membaca ini sudah kita lakukan, dan ya mudah-mudahan ada manfaat. Kan kita tidak berharap hal yang besar-besar, tapi kecil apapun itu, tapi kalau kita bikin dan siapa tahu itu muncul dari 3 desa yang sudah saya sebutkan tadi, ada minat membaca mereka, anak-anak di sana naik. Nah, tentu ini kan akan lebih bagus ya. Memang kita tidak mengukur, harusnya kita mengukur waktu kita melakukan ini, kita mengukur berapa angka putus sekolah di sana ya, anak-anak di sana berapa yang putus sekolah, berapa yang pengangguran, sebelum kita memberikan buku. Dan setelah kita memberikan buku, setelah itu kita bisa lihat bagaimana, walaupun ya pengaruh tidak jauh-jauh amat sih, tapi paling tidak ada ukuran, tolok ukur. Ini upaya-upaya yang sudah kami lakukan. Semoga kita masyarakat Indonesia atau masyarakat Indonesia
lebih khusus di Sulawesi Utara ini minat baca terjadi peningkatan ya. Kalau sudah besar, sudah dewasa, sudah susah. Kalau kita lihat, tadi saya sebutkan di Jepang itu paling sangat tinggi minat bacanya. Mereka sambil makan pun mereka membaca. Itu memang memang mereka sudah pupuk sejak kecil ya. Dan memang kalau ke perpustakaan itu anak-anak eh, sangat banyak sejak kecil ya. Anak-anak itu memang itu di sekolah-sekolah itu semacam ada reward itu ya. Saya ingat anak saya waktu sekolah di Jepang juga begitu. Di sekolah dia pernah mendapat satu piagam penghargaan kecil dari sekolah bahwa pada bulan ini paling banyak mengunjungi atau meminjam buku di perpustakaan. Itu sebenarnya upaya-upaya kecil yang bisa dilakukan ya. Kami pun di Universitas Samratulangi di Fakultas Teknik kan sudah mulai beralih dari buku-buku format perpustakaannya kita mulai robah ya. Perpustakaan yang model ortodoks kita mulai robah pelan-pelan. Tetap bukunya ada, cuman kita tidak tampilkan supaya mahasiswa tidak merasa merisaukan semacam waduh ini mau buku lagi. Jadi kita taruh sekarang model perpustakaan digital ya. Tetap buku-bukunya ada. Jadi mereka kalau mau dan itu kita buka seperti itu mahasiswa jadi banyak masuk ke perpustakaan ya. Yang selama ini kita lihat tidak 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 sebanyak yang sebelumnya ya. Jumlah pengunjung kalau saya ambil parameter di fakultas salah satu fakultas ya yang saya ketahui. Jadi di situ kelihatan minat bacanya tidak terlalu banyak ya. Nah, setelah kita rubah modelnya ke lebih atraktif, lebih ke perpustakaan santai, di dalam kita taruh kursi-kursi santai, mahasiswa duduk santai, dia bisa bekerja dengan santai. Kita taruh ya, komputer-komputer yang bisa akses internet kan kita tahu sekarang banyak buku-buku digital. Nah, itu kelihatan hampir setiap hari full. Hampir setiap hari full di situ. Anak-anak bisa duduk-duduk situ, bisa bikin tugas di situ. Jadi perpustakaan environment-nya kita robah. Nah, ini yang tentu sangat baik secara perlahan untuk menarik minat baca ya mahasiswa. Walaupun ya tentu paling bagus sebenarnya sejak usia dini, sejak kecil sudah dilakukan minat membaca itu sudah dikembangkan. Oke, saya kira itu kita mau sambil kita bisa dengarkan beberapa lagu sedikit ya. Kita akan ambil kalau ada yang ingin kontak silakan saja ya. Silakan mau yang punya Skype mau kasih pendapat boleh, silakan. Yang mau kasih feedback ya, maaf ada feedback. Ini saya sudah buktikan ada feedback. Wow, feedbacknya jadi lagi.
Jadi kita lanjut lagi ya. Oke, saya kira jadi uh, saya kira itu yang bisa disampaikan ya. Tadi kita sudah bincang-bincang tentang bagaimana upaya untuk membangun uh, minat baca sejak dini ya kepada anak-anak ya. Ini yang uh, perlu kita kembangkan, kita tumbuhkan di Sulawesi Utara ya. Jadi ya paling tidak di keluarga kita dulu lah. Uh, Kalau kita bisa keluar seperti yang kami lakukan, memberi bantuan warung bacaan di beberapa desa, ya ini tentu akan lebih bagus ya. Masyarakat di desa kan kemampuan mereka membeli buku-buku bacaan yang ya cukup lumayan, ada yang 20.000, 50.000, itu kan tentu hanya untuk membaca ya, untuk membangun minat baca kan. Kadang-kadang kalau kita langsung serahkan matematika, buku matematika atau buku fisika atau buku, mereka kan kadang apalagi masih anak-anak, mereka ya tidak semua langsung tertarik. Tapi kalau kita kasih buku-buku yang bacaan yang menarik, komik-komik yang menarik, cerita-cerita yang membangun imajinasi untuk positif, itu seperti yang kita lakukan. Kita lihat di sini anak-anak itu lama mereka duduk membaca itu, sampai kita pulang mereka tetap membaca gitu. Mereka tidak mau bubar. Karena apa? Karena mereka haus akan bacaan-bacaan yang menghibur dan menarik. Itu yang menjadi concern kita ya. Nah, saya kira ini juga mudah-mudahan banyak yang menyambutnya ya. Pemerintah dengan perpustakaan keliling itu sudah bagus ya, itu bagus, tetap terus ditingkatkan saja ya. Tinggal lebih aktif lagi ya, lebih aktif lagi itu mengsosialisasikan supaya anak-anak itu membaca ya, daripada hanya main-main game atau game-game yang bisa ya ada kadang-kadang game-game yang tidak bagus, itu berbahaya. Kalau buku kan kita bisa lebih kontrol. Oke, saya kira demikian saja kita siaran kita. Oke, kita ketemu lagi di waktu-waktu yang lain dengan topik yang menarik. Jadi saya kira Sulut Iptek TV streaming ini ada 3 poin utama yang menjadi misinya, yaitu membangun atau menyebarluaskan teknologi secara utuh, lebih detail sehingga itu bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat. Kemudian budaya ya, budaya, membangun budaya yang baik yang kita kembangkan ya. Kali ini saya angkat budaya membaca di masyarakat Sulawesi Utara. Itu kami angkat topik ini, nanti berikut bisa budaya lain-lain ya. Nah, jadi ilmu pengetahuan sudah banyak, sudah berapa kita angkat ya. Ini semua dimuat di website sulutitep.com. Semua kegiatan-kegiatan ini ada, baik rekaman-rekaman ini ada di situ ya. Selain di Facebook, ada juga di sulutitep.com. Link bisa dilihat di situ ya. Di situ ada tulisan-tulisan menarik yang bisa kita baca, menambah wawasan. Nah, kalau ada juga yang ingin menulis, silakan boleh memberi tulisan itu, mengirim kepada kami ya, bisa lewat Facebook yang ada pada kami, lewat message, bisa message kepada kami akan muat di sulititep.com ya. Kemudian yang ketiga yaitu membangun iman ya, iman yang pokok, paling pokok iman ya. Kita ilmu pengetahuan jika tidak diimbangi oleh iman yang baik, maka ini akan bisa merusak ya, bisa orang pintar tapi tidak punya dasar iman yang bagus, ini biasanya bisa berbahaya ya, bisa-bisa disalahgunakan kepintarannya. Syukur kalau dia punya
iman yang baik. Jadi itu iman, ilmu pengetahuan, mengetahui ilmu pengetahuan yang bagus dan menghargai akan budaya-budaya, membangun budaya atau menghargai budaya-budaya yang ada di masyarakat kita. Nah, jika ini semua kita satukan, maka kita akan memperoleh sumber daya manusia yang betul-betul apa, handal di dalam menatap atau membangun bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Oke, sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi di lain acara topik yang berbeda. Selamat malam.